Shalom. Hari ini kita mau berbicara tentang tema 2021. Mengingat kita berada pada situasi pandemi yang belum berakhir. Berbagai pergumulan hidup di tengah dunia yang belum ada kejelasan, dan semakin hari kita diperhadapkan dengan bermacam-macam pergumulan hidup. Ini adalah realita hidup yang tidak bisa kita sangkali. Tetapi di tengah-tengah pergumulan hidup seberat apapun, kalimat ini masih dibutuhkan oleh setiap orang, yaitu masih ada harapan. Karena itu mari kita mau merenungkan tema ini, masih ada harapan. Dan di dalam kitab Kejadian Pasal 1 berbicara tentang hal semacam ini. Sangat menarik bahwa di dalam Kejadian pasal 1 ayat 1 saya bacakan demikian. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita memenuhi samudera raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan bumi. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Dan seterusnya sampai pada ayat yang ke-22. Di sana dikatakan bahwa lalu Allah memberkati semuanya itu, firman-Nya, berkembang biaklah dan bertambah banyaklah, serta penuhilah air dalam laut, dan hendaklah burung-burung di bumi bertambah banyak. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, kitab Kejadian pasal 1 mau berbicara tentang peranan Allah bagi keseluruhan kehidupan di dalam dunia ini. Laut, bumi, daratan, semua makhluk ciptaan Tuhan. Allah sangat berperan aktif untuk memulai segala sesuatu. Sangat menarik di ayat-ayat ini bahwa pada mulanya, di awal-awal bumi belum berbentuk, dikatakan bahwa bumi belum berbentuk dan kosong. Ya, kondisi yang ada, bumi belum berbentuk, bumi itu kosong, gelap gulita menutupi. Jadi kondisi semacam ini seolah-olah kita katakan tidak ada harapan. Belum berbentuk, kosong, gelap gulita. Ini berbicara tentang keberadaan hidup seluruh ciptaan Tuhan di dunia. Sebenarnya tidak ada harapan. Tetapi masih ada harapan ketika Allah hadir di tengah kondisi semacam ini. Kita sekarang hidup pada situasi kondisi pergumulan hidup, mungkin secara pribadi atau keluarga atau di tengah masyarakat dimanapun. Kehidupan kita digambarkan belum berbentuk, kehidupan kita kosong, kehidupan kita gelap gulita yang menutupi. Jadi sepertinya tidak ada harapan. Tapi saudara-saudara, di tengah kondisi semacam ini Allah hadir. Jadi kalau kita mempelajari kitab Kejadian pasal 1 ayat 1 dan seterusnya ini, maka kita akan bertemui di sini bahwa masih ada harapan apabila 4 faktor ini terjadi. Yang pertama, masih ada harapan apabila roh Allah memenuhi kehidupan kita. Di situ dikatakan bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudera raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Sangat menarik bahwa di tengah kemustahilan, tetapi roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Jadi masih ada harapan apabila masih ada roh Allah di sana. Masih ada roh Allah yang memenuhi kehidupan kita. Prinsip ini
diajarkan sampai pada perjanjian baru, bahwa setiap orang yang hidupnya dipenuhi oleh Roh Allah, kehadiran Roh Allah berperan dalam hidupnya, maka masih ada harapan. Di dalam perjanjian lama kita ingat seorang raja namanya Raja Saul. Ketika dia sukses dalam kepemimpinannya bagi umat Allah, dia adalah raja yang pertama. Dan luar biasa keberhasilannya. Tetapi ketika Roh Allah meninggalkan Saul, maka tidak ada harapan lagi bagi Saul. Tidak ada harapan lagi. Kita ingat apa yang dinubuatkan juga di dalam Alkitab, di dalam Yehezkiel, tulang-tulang kering. Ketika Allah menghembuskan nafasnya, maka masih ada harapan di tengah-tengah tulang kering itu. Dan janji Allah bahwa semua umat manusia akan dipenuhi oleh Roh Allah. Murid-murid tidak boleh pergi untuk memberitakan Injil sebelum mereka dipenuhi oleh Roh Allah. Jadi kita lihat dalam kitab Kisah Para Rasul, ketika pencurahan Roh Allah, maka orang percaya pada zaman itu 120 orang yang setelah menyaksikan kenaikan Yesus, mereka dipenuhi oleh Roh Allah. Dan masih ada harapan, yaitu mereka layak dipakai Tuhan menjadi berkat bagi banyak orang. Jadi kita juga harus tetap dipenuhi oleh Roh Kudus. Ajaran konsep dalam perjanjian baru bahwa tubuh kita adalah bait Roh Allah. Roh Allah yang kamu peroleh berdiam di dalam diri kita. Dan hendaklah kamu penuh oleh Roh. Jadi ketika Roh Allah masih ada, maka sekalipun kehidupan kita digambarkan bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi, tetapi apabila Roh Allah masih ada, berperan memenuhi kehidupan kita, maka masih ada harapan. Saudara-saudara terkasih di dalam Tuhan, saya tidak memahami kehidupan saudara seperti apa. Mungkin dalam kehidupan Anda penuh dengan pergumulan, kosong, keuangan kosong, segala keperluan kosong, gelap gulita. Gelap gulita ini menggambarkan kehidupan yang berada di dalam pergumulan teramat sangat berat. Adakah beban-beban hidup yang menutupi kehidupan saudara Anda seolah-olah berada di dalam kegelapan, seolah-olah tidak ada harapan? Apabila Roh Allah masih ada berperan dalam hidup Anda, maka masih ada harapan. Luar biasa bukan kitab Kejadian mengajarkan bagi kita bahwa masih ada harapan apabila Roh Allah masih berperan dalam kehidupan kita. Jadi mari kita jangan mendukakan Roh Kudus. Beri kesempatan kepada Roh Allah untuk berkarya di dalam kehidupan kita. Ini adalah zaman karya Roh Kudus, di mana Dia ingin memenuhi setiap orang, memakai setiap orang. Tuhan Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya sebelum Dia naik ke sorga, Aku tidak meninggalkan kamu yatim piatu. Aku akan mengutus seorang penolong yang lain. Apabila Dia datang, Dia akan menghibur kamu. Dia ada Roh penolong. Dia akan mengajarkan kepada kamu banyak hal untuk menguatkan iman kamu. Jadi saudara-saudara, mari kita introspeksi diri kita. Apakah kehidupan kita secara pribadi atau dalam keluarga, kehidupan kita masih dipimpin oleh Roh Allah? Alkitab mengajarkan kalau kita hidup kita di dalam Tuhan, maka kita pasti akan jadi pemenang. Kalau kehidupan kita dipimpin oleh kedagingan akan menemui kebinasaan. Tapi kalau dipimpin oleh Roh, maka Galatia pasal 5 mengajarkan apa? Ada kasih, ada sukacita, ada damai sejahtera, ada kesabaran, ada kelemah lembutan, ada penguasaan diri. Dan inilah buah-buah kehidupan. Hidup yang bernilai, yang berkualitas oleh karena peranan Roh Allah di dalam kehidupan kita. Orang yang dipimpin oleh Roh Allah, dia adalah anak-anak Allah. Tapi hidup di dalam dosa, di dalam kedagingan akan menemui kebinasaan. Orang yang hidup di dalam Tuhan, dia telah meninggalkan perbuatan-perbuatan dosa itu. Tidak lagi di dalam kegelapan, tapi dia di dalam pimpinan Roh Allah. Jadi masih ada harapan apabila Roh Allah masih berperan dalam kehidupan kita. Ya, inilah pelajaran yang pertama yang kita dapatkan. Dan kita akan bertemu lagi di minggu depan
untuk belajar firman Tuhan, masih ada harapan. Minggu ini masih ada harapan. Karena roh Allah masih ada dalam hidup ini. Bertanyalah sekarang, apakah kehidupan saudara sekarang berada di dalam berbagai-bagai kesulitan, seperti bumi yang tidak berbentuk, gelap gulita dan kosong. Anda tidak memiliki apa-apa, mungkin keuangan pun tidak ada, usaha pun gagal, bisnis